Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti soal gentengisasi ya. Yang kali ini diberitakan oleh kompas.com, judulnya Kopdes Merah Putih diminta produksi genteng, jalankan program gentengisasi. Ditayangkan pada tanggal 10 Februari siang ya, jam 2. Ini ada gambar sumber dari berita ini, yaitu Bapak Menteri Koperasi Ferry Juliantoro. Nah, beritanya begini. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menyatakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih bersiap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memproduksi genteng. Arahan ini terkait wacana gentengisasi nasional. Presiden meminta rumah yang masih menggunakan atap seng beralih ke genteng. Produksi genteng diarahkan melibatkan koperasi. Bapak Presiden ingin supaya perubahan atap-atap yang dari seng itu bisa diganti jadi genteng. Dan koperasi-koperasi juga diminta untuk memproduksi genteng-genteng, kata Ferry di kantor Kementerian Koperasi Jakarta Selasa 10 Februari. Nah, Ferry menyebut produksi genteng menjadi tugas tambahan koperasi. Koperasi didorong mengembangkan genteng dengan campuran bahan tertentu agar bobotnya lebih ringan. Bisa menjadikan gentengnya menjadi lebih ringan dan lebih bagus, ujar Ferry. Kementerian Koperasi menyiapkan langkah awal untuk mendukung produksi tersebut. Persiapan mencakup kesiapan koperasi yang akan terlibat langsung. Nanti kita persiapkan, kata Ferry. Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan mengganti atap seng di seluruh Indonesia dengan genteng. Tujuannya menciptakan rumah yang lebih nyaman dan tampilan lingkungan yang lebih baik. Menurut Prabowo, atap seng masih banyak digunakan berbagai kota. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat, ujar Prabowo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin tanggal 2 Februari. Nah, Prabowo menilai seng tidak sejalan dengan upaya membangun lingkungan yang nyaman dan indah. Solusi yang ditawarkan berupa proyek gentengisasi berskala nasional. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan. Wah, jadi maksudnya proyeknya gerakan ini ya. Proyeknya adalah proyek gentengisasi ke Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra ini cara Kompas menyebut ya, tidak hanya Presiden tapi Ketua Umum Partai Gerindra menyebut proyek tersebut tidak membutuhkan anggaran besar. Koperasi dan Kelurahan Merah Putih akan dilengkapi fasilitas produksi. Alat-alat pabrik genteng itu tidak mahal. Jadi nanti Koperasi Merah Putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng, ujar Prabowo. Beritanya begitu ya, saya komentari beberapa hal dalam hal ini. Pertama, ini kembali membuat beberapa kebijakan ekonomi penting atau program prioritas itu datang bisa tiba-tiba, dan yang lebih penting semua bersumber dari Bapak Presiden. Jadi kalau MBG itu memang sejak zaman kampanye sudah dijanjikan, terlepas dari kritiknya adalah terlalu cepat, terlalu terburu-buru, kurang kajian, dilakukan secara tidak terlalu cukup teknokratis ya, tidak atas dasar riset lapangan dulu. Tapi bagaimanapun itu bukan program mendadak. Lalu kita lihat Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih relatif adalah program mendadak ya, artinya itu waktu itu setahunan yang lalu lebih pada waktu retreat kepala daerahnya ini juga kembali, memang kelihatannya kalau ada kumpul dengan kepala daerah, Pak Presiden ini punya ide. Nah, waktu itu Kopdes diungkapkan dan kemudian dengan gerak cepat dibuat Kopdes dengan yang sempat melalui berbagai perubahan skema ya, dan skema yang terkini yang dilaksanakan ternyata memang membutuhkan anggaran kan, sehingga baik itu anggaran langsung dari APBN, anggaran melalui BUMN ya, ketika yang ditugaskan membangun fisiknya kantor dan pergudangan adalah Agrinas, begitu juga ketika ada kredit yang ditugaskan adalah Bank Himbara. Bagaimanapun kan itu ada sumber dana ya, terlepas di APBN ataupun bukan APBN yang di bawah kontrol negara, dan tentu saja semua penggunaan anggaran itu ya ada risikonya, risiko dia habis, tidak efisien, tidak efektif. Kalau dia berupa pinjaman, risiko tidak
dibayar, tidak terbayar lah kalau karena berbagai sebab yang kemudian juga berimplikasi karena dia dijamin oleh dana desa, berarti kan juga kembali APBN kan. Jadi ternyata Kopdes Merah Putih ketika mulai diturunkan ke bentuk strategi ke lapangan pelaksanaan itu butuh dana besar ya. Nah, di sisi lain kritik terhadap Kopdes itu akan beroperasi seperti apa, apakah dia memberi manfaat yang sebesar yang diharapkan, tentu pasti memberi manfaat ya, bagaimanapun waktu dibangun saja ada tukang, waktu dibangun saja ada gerakan ekonomi kan, tetapi ketika dia berjalan, apakah dia sepadan dengan biaya-biaya tersebut, kemudian juga banyak kritik tentang dia bisa mengurangi, mendelusi beberapa yang sudah eksis. Jadi kan manfaat itu harus dilihat juga, dia manfaat yang kemudian tidak bisa lagi beroperasi, tidak lagi mendapat keuntungan, berapa? Maka yang dilihat keuntungannya netonya. Kan ketika koperasi jualan gas melon, maka orang jualan gas melon sekitar kalah dong karena si koperasi dapat keringanan tertentu dan seterusnya. Ya, berarti kan kita harus lihat netonya, dan netonya dibandingkan dengan biaya, kan semacam itu cara berhitung yang lazim. Nah, kembali ini ada lagi ide baru nih, gentengisasi kan. Jadi mendadak ya, tidak banyak kita tahu kita dapat berita begitu dan disambut langsung oleh berbagai pihak. Nah, ini salah satunya kementerian. Karena memang ditugasi kelihatannya kan menarik, si Kopdes tadi yang masalahnya saja belum terurai lah sebut begitu. Kita masih melihat banyak masalah di lapangan dan masih menunggu apakah Kopdes ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang menggerakkan perekonomian, dan tadi nilai bersih dari dia menghilangkan dengan menambahinya tuh sangat signifikan. Kita belum tahu, masih menunggu. Nah, ternyata langsung ditambah si koperasi ini nanti buat genteng dong. Padahal mestinya kan kita juga harus lihat, dan sudah mulai bersuara nih. Para pengusaha genteng, pembuat genteng udah bersuara. Nah, silakan dicek di mesin pencarian berita ya. Beberapa tempat kami ini kesulitan bahan bakunya, kan betul kan, bahan bakunya tanah kan, di banyak tempatnya dibatasi sudah untuk mengambil tanah tersebut. Nah, apakah dengan proyek ini lalu dia bisa maksa gitu ya, bahwa ini harus dikasih karena buat genteng. Yang kedua juga ada respon di beberapa daerah yang tadi kan memang seng itu banyak, itu kan selain ringan, murah memang, artinya kan dan ini yang di luar soal murahnya atau estetiknya, ini di banyak tempat menurut, nanti silakan juga dicari di mesin pencarian, mereka memilih seng itu juga terkait dengan rawan bencana. Karena kalau dia pakai genteng itu lebih genteng yang sekarang ya, terlepas tadi ada berita mau dibuat ringan, itu lebih berbahaya buat mereka di daerah-daerah yang lebih rawan gempa, kemudian pokoknya rawan yang membuat rumah itu rubuh. Nah, seng itu lebih tidak berdaya rusak. Nah, ini kan juga harus diperhitungkan. Masa seluruh Indonesia mau pakai genteng? Berarti soal bahan inputan tanahnya, kemudian juga kalau dia diproduksi di sana kan berarti karena di sana belum banyak produsen genteng, berarti harus ada perusahaan-perusahaan genteng, dan ini koperasi yang diminta, berarti nanti ada perpindahan orang yang mengajarkan di sana. Oke, bisa ditangani. Tapi tentang rentan bencana bagaimana? Nah, yang terakhir saya komentari juga, kalau orang bangun rumah belum ada rumahnya, lalu dia punya pilihan mau pakai seng, genteng atau apapun, maka kan soal daya beli dia, kan begitu. Nah, kalau kemudian genteng, apakah genteng lebih murah? Yang jelas tadi lebih berat. Dengan kemudian dia dijadikan memiliki sarana produksi yang membuat dia lebih ringan, tetap saja lebih ringan seberapa. Dan yang penting harganya kan. Ketika nanti sudah diproduksi itu, kan yang mau dibantu produsennya ini, bukan demand-nya, bukan permintaannya loh. Jadi Kopdes kan hanya bisa melakukan supply, memproduksi. Kalaupun ada demand dipaksakan, kan demand yang terjangkau. Kalau masyarakat kan bebas dong, masa dipaksa? Apa kita mau buat peraturan memaksa, tidak boleh pakai seng, hanya boleh pakai genteng? Nah, padahal kita belum tahu nih, secara teoritis kemungkinan mahal genteng. Saat ini jelas. Kenapa? Karena untuk genteng dia butuh kayu, butuh untuk, apalagi kalau misalnya dia juga tetap pakai baja-baja ataupun kayu untuk sebagai ini genteng, dibandingkan dengan seng itu jauh sekali yang ngiritnya. Di banyak tempat malah genteng itu bahkan pakai bambu ya. Seng. Jadi maksudnya
kita lihat dari sisi rakyat yang membangun rumah itu, apakah dengan gentengisasi ini dari sisi dia jadi lebih murah, gitu ya. Kalau sepintas untuk kondisi saat ini lebih mahal. Nah, selain bencana tadi, maka apapun kita, menurut saya ini hanya kembali contoh. Kita tidak anti ya, mungkin daerah-daerah tertentu yang memang bisa dihidupkan kembali, direvitalisasi. Karena produksi genteng, karena kekalahan genteng di banyak wilayah itu ya banyak kaitan dengan supply, dengan demand, dengan selera. Ya terlepas sekarang udah muncul juga genteng-genteng yang bagus ya, itu malah untuk yang mahal sekalian kan jatuhnya kan. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dipecahkan dengan komando kalau menurut saya. Harus dengan studi kelayakan yang wajar dulu, kemudian dengan proyek-proyek di mana kalau ini kata Menteri Koperasi kita akan membuat Kopdes memproduksi genteng. Nah, menambah lagi beban yang tadi saya sebut di depan tadi. Ini Kopdes, bagaimana beroperasinya, bagaimana dia memperoleh laba, bagaimana dia membayar cicilan pinjamannya. Sekarang ditambahi beban proyek yang belum tentu untung, belum tentu pasarnya cukup. Panjanglah cerita ya menurut saya. Mudah-mudahan para pembantu presiden ada ide-ide perintah presiden itu ya beliau diberikan pandangan banding lah, tentu di internal kan, nggak harus namanya presiden masa dibantahkan, nggak mungkin di depan umum, tapi masa tidak ada forum-forum koordinasi. Ya, Pak ini Pak yang nggak bisa digentengisasi hanya daerah sini, mengapa tidak demikian? Terus Kopdes ini masih menata, kalau kemudian dia ditambahi mendirikan pabrik genteng, apa yang terjadi pada operasional koperasi tersebut? Ya mudah-mudahan hal-hal ini makin dipertimbangkan oleh pemerintah ini dan semua bisa diselesaikan dengan baik, dan yang penting yang di depan diutamakan adalah kepentingan rakyat dan keuntungan buat rakyat Indonesia.